Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Uda, Uni, dan rekan-rekan. Sebelumnya, kenalin nama aku Muhammad Fikri Aliksan, biasa dipanggil Fikri. Saat ini, aku merupakan salah satu anggota dari Departemen Akademik dan Keprofesian pada periode 2023 ini. Jadi, pada periode 2023 ini, Akprof memiliki proker tambahan, yaitu pembahasan soal ataupun tutorial penggunaan software yang tidak dijelaskan oleh eh, keenam lab yang terdapat pada Departemen Teknik Industri. Baik, jadi saat ini aku mau bahas soal dari salah satu mata kuliah yaitu pengendalian dan penjaminan mutu atau Quality Control and Assurance dengan subtopik eh, Statistical Quality Control ataupun pengendalian kualitas dengan statistik. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan soalnya. Baiklah, berikut soalnya. Asumsikan bahwa produk diproduksi dalam lot berukuran 2000 item. Konsumen tertentu ingin merancang rencana pengambilan sampel berdasarkan ANSI ataupun ASQC Z14 atau ISO 2859 dengan ketentuan General Inspection Level 2 dan juga AQL sebesar 4%. Kemudian untuk soalnya tentukan sampling plan untuk setiap jenis pemeriksaan dan tentukan jenis pemeriksaan serta keputusan untuk setiap lot berikut ini. Baiklah, langsung saja kita bahas soalnya. Jadi untuk yang A, tentukan sampling plan untuk setiap jenis pemeriksaan. Nah, berdasarkan informasi yang ada pada soal dapat kita rangkum, yaitu uh, N besar atau lot size-nya sebesar 2000 unit atau 2000 item dengan general inspection-nya level 2. Menggunakan dua informasi ini dapat kita tentukan nilai SSCL-nya atau sample size code letter-nya. Nah, untuk penggunaan atau penentuan dari sample size code letter ini menggunakan tabel A2, yaitu dari informasi tadi general infection level 2 dan lot size-nya sebesar 2000, itu antara 1200 dan 3200, sehingga didapatkan SSCL-nya yaitu sama dengan K. Nah, menggunakan SSCL-nya itu yaitu K dan AQL-nya 4%, maka dapat kita tentukan N, C, R, dan limit number. N adalah sample size, C adalah acceptance, R rejection, untuk setiap jenis pemeriksaan yaitu normal, reduce, dan tightened. Nah, untuk yang pertama kita menentukan yang bagian normal terlebih dahulu, yaitu menggunakan SSCL-nya K dan AQL-nya sebesar 4%. Nah, untuk tabelnya yaitu kita menggunakan tabel 2A yang ada single normal karena single sampling plan. Eh, Baiklah, jadi untuk AQL-nya sebesar 4%, yaitu pada bagian yang kolom yang 4.0, kemudian SSCL-nya K. Nah, pada bagian ini SSCL-nya K. Sehingga didapatkan untuk C-nya sebesar 10 dan R-nya sebesar 11 dan sampel size-nya sebesar 125. Nah, begitu juga untuk tabel untuk yang bagian radius dan bagian tightened. Kita tentukan juga N, C, dan R-nya. Ini juga membaca tabel, namun tabelnya berbeda untuk radius dan tightened. Berikut untuk tabel tightened, untuk inspeksi yang bagian tightened-nya, yaitu 4 bagian ini. Kemudian SSCL-nya K.
Sehingga didapatkan yang bagian ini, 8 dan 9. 8 dan 9 ini C-nya 8 dan R-nya 9. Itu tuh untuk sampel size-nya sebesar 125. Itu untuk yang tightened. Kemudian yang terakhir yang radius. Nah, untuk yang radius tabelnya berikut. Nah, berikut tabel radius. Untuk AQL-nya sebesar 4%. Dan sebesar 4%. Dan SSCL-nya adalah K. Sehingga kita dapat melihat di sini C-nya sama dengan 5 dan R-nya 8 serta sampel size-nya sebesar 50. Nah, setelah kita tentukan N, C, dan R untuk normal, radius, dan thickener, jangan lupa kita harus menentukan limit number untuk pemeriksaan atau inspection yang pada bagian normal. Nah, penentuan limit number ini dapat dilihat pada note di bawah atau uh, ketentuan di bawah. Jadi, limit number didapat dari N pada inspeksi normal, yaitu 125. Yang bagian ini, angka ini 125, kemudian nilai tersebut dikali dengan 10, sehingga menjadi 1250. Nah, kemudian nilai 1250 itu digunakan bersamaan dengan AQL-nya 4% tadi untuk input pada tabel 8 mil standar 105E sehingga didapat nilai limit number 40. Nah, kita gunakan tabel yang mil standar 105E. Nah, tadi uh, number of sample unit form last 10 lots itu tuh 1250 dan AQL-nya 4%. Nah, di sini dapat. Nah, didapat limit numbernya sebesar 40. Nah, mungkin jikalau ada yang bertanya, kenapa harus dikali 10? Karena itu tuh merupakan ketentuan dari uh, untuk menentukan limit number, yaitu pada pada tabel berikut atau gambar berikut. Tabel ini nanti kita gunakan pada bagian B. Di sini dibilang ketika kita dari normal ke reduce, itu tuh ketentuannya 10 lot berturut-turut harus diterima. Dan ini kondisinya and, bukan or. Jadi semua kondisi ini harus terpenuhi sehingga kita dapat mengubah pemeriksaan kita dari normal ke reduce. Karena di sini 10 lot harus berturut-turut harus diterima, makanya kita perlu mengali dengan 10 jumlah dari lot tadi. Nah, di sini dibilang limit number digunakan ketika berpindah dari normal inspection ke reduce inspection. Baiklah, mungkin itu untuk pembahasan yang bagian A. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang bagian B. Nah, untuk pembahasan yang bagian B tadi soalnya tentukan jenis pemeriksaan dan keputusan untuk setiap lot berikut ini. Nah, untuk lotnya itu lot 1 sampai 30 kita tentukan tipe dan keputusannya. Nah, mungkin kita turun ke not dulu. Nah, not di sini ini dibilang bahwa tipe pemeriksaan itu terdiri dari 3, yaitu N atau normal, T atau tightened, dan R yaitu reduce. Nah, untuk keputusan pemeriksaannya itu terdiri dari A atau accept, dan R ataupun reject, diterima ataupun ditolak. Nah, untuk pengisian kolom tipe pemeriksaan yang ini, itu tuh berdasarkan ketentuan pada tabel yang tadi, tabel yang ini, atau gambar tersebut. Kemudian untuk pengisian kolom keputusan pemeriksaan berdasarkan sampling plan pada bagian A. Nah, jadi untuk keputusannya itu kita menggunakan tabel ini, yang angka-angka ini. Kalau NC-nya atau non-conforming unit ataupun unit yang tidak sesuai ini lebih kecil atau sama dengan nilai C, nilai acceptance-nya, nilai penerimaannya, maka keputusannya itu accepted atau lot tersebut diterima.
Dan sebaliknya, kalau NC atau non-conforming unit lebih besar atau sama dengan nilai R, maka keputusannya R ataupun reject ataupun lot tersebut ditolak. Nah, berdasarkan itu tuh, maka mungkin kita lihat dulu ketentuan dari tabel dari atau gambar berikut. Di sini dibilang, jadi pertama kali kita menentukan itu lot itu tuh, maka pasti itu normal. Kemudian ada ketentuan kita bisa merubah dari normal ke inspeksi tektonet jika 2 dari 5 lot berturut-turut tidak diterima. Dan dari tektonet bisa kita pindah ke inspeksi normal kalau 5 lot berturut-turut diterima. Dan juga dari tektonet, jikalau 10 lot yang tersisa itu tuh tektonet inspection, jadi 10 lot terakhir itu tuh inspeksi semua tektonet semua tipe inspeksinya, maka discontinue ataupun uh, hentikan pemeriksaan. Nah, sebaliknya, jikalau dari normal ke radius, harus ada beberapa ketentuan yang wajib semuanya dipenuhi karena di sini dibilang end condition, yaitu 10 lot berturut-turut diterima, total non-conforming atau jumlah unit yang tidak sesuai sama atau kurang dari limit number. Nah, itu tuh guna dari penentuan limit number tadi. Kemudian production steady dan approved by responsible authority. Nah, untuk dua dua ketentuan di bawah ini yang production sama approve ini tuh tidak bisa kita lihat langsung pada contoh soal. Ini nih dapat kita lihat langsung jikalau kita memang mensurvey proses produksi pada suatu study case atau kita melihat secara langsung. Nah, pada soal ini kita hanya memperhatikan dua dua kondisi ini sehingga jikalau dua kondisi ini terpenuhi keduanya, maka kita dapat mengubah inspeksi kita dari normal ke radius. Nah, ketika kita berada di radius, jika kita ingin pindah ke normal, kita harus memenuhi salah satu dari kondisi berikut, yaitu uh, terdapat lot yang tidak diterima, kemudian lot tersebut diterima, tetapi jumlah unit tidak sesuai berada pada AC dan R ataupun C atau R tadi pada acceptance dan rejection. Kemudian production irregular dan terakhir other condition warrant. Sama dengan yang di atas, dua yang di bawah ini tidak dapat kita tentukan pada saat kita lihat pada saat ini. Nah, jadi kita mempertimbangkan dua ketentuan di atas. Lot tidak diterima dan yang keduanya. Jika salah satunya saja terpenuhi, maka kita dapat berpindah dari radius ke normal. Nah, berdasarkan ketentuan gambar itu, kita terapkan pada contoh soal pada 30 lot berikut. Jadi misalkan lot pertama, itu tuh non-conformingnya 9. Oh ya, ada ketentuan tambahan. Nah, untuk ketentuan tambahannya itu, kalau uh, ketentuan tambahannya itu yaitu 5 lot pertama, itu tuh pasti pemeriksaannya normal atau N. Kemudian kalau pada suatu lot tersebut dimulai dengan take the net ataupun normal, maka pasti keempat lot berikutnya juga T atau N. Kemudian berikutnya kalau untuk itu tuh misalkan lotnya itu tuh R, kita tuh harus mencek satu-satu. Jadi tidak bisa langsung 5 sekaligus. Nah, berdasarkan informasi-informasi tadi, dapat kita terapkan langsung kepada setiap lotnya. Jadi lot 1 itu non-conformingnya 9. Nah, kita tentukan tipenya. Nah, dibilang tadi 5 lot pertama itu tuh pasti itu tuh normal. Jadi 5 pertama itu tuh langsung saja normal. Kalau dimulai N, pasti itu tuh langsung 5 buah. Keempat berikutnya tuh N. Nah, jadi mungkin kita tinjau saja 1 sampai 5 langsung. 1, 2. Jadi 1 sampai 5 itu tuh uh, itu tuh langsung N, berapapun angka dari non-conformingnya gitu. Nah, kemudian baru kita tentukan dari nilai decisionnya atau keputusan kita. Nah, keputusan kita itu baru berdasarkan tabel yang awal tadi.
karena ini normal, kita lihat bagian normalnya yang ini. Nah, di sini dibilang non-conformingnya 9. Nah, non-conforming 9 itu tuh lebih kecil dari acceptance-nya. Lebih kecil dari acceptance-nya. Itu kecil dari C, sehingga decision-nya adalah terima lot tersebut. Yang kedua juga kecil dari acceptance, yaitu 8 kecil dari 10. Kemudian 10 kecil atau sama dengan 10, tetap itu tuh acceptance, kita terima lot tersebut. Kemudian, untuk yang bagian keempat, non-conforming-nya 11, itu tuh eh, besar atau sama dengan rejection, sehingga keputusan kita adalah menolak lot tersebut karena jumlah ini tidak sesuainya melebihi dari jumlah penolakan atau sama dengan jumlah penolakan. Kemudian yang kelima juga 12 lebih besar dari 11 sehingga kita reject. Nah, kemudian kita lanjut yang lot ke-6. Nah, untuk lot ke-6 itu tuh, nah, kita lihat tadi dari 5 lot yang berturut-turut ini kita lanjut, kita lihat ke gambar tadi. Nah, di gambar dibilang di sini normal dapat pindah ke tight jika dua dari 5 lot berturut-turut tidak diterima 2 dari 5-nya. Jadi ada 5 ini, itu tuh duanya tidak diterima karena di sini 2 reject sehingga kita tentukan di sini tipenya T. Nah, di sini dibilang kalau kita tuh dimulai dengan T, pasti 4 lot berikutnya juga T. Jadi, lot 6 sampai 10 itu tipenya yaitu Tight-Net Inspection atau inspeksi secara Tight-Net. Nah, setelah itu baru kita tentukan decision-nya, keputusannya apakah kita menerima atau menolak lot tersebut dari jumlah non-conforming. Nah, di sini lot ke-6 itu non-conforming-nya 7. Nah, di sini karena kita Tight-Net, kita lihat yang bagian Tight-Net. Nah, yang ini. Jadi di sini nih acceptance-nya 8 dan rejection 9. Jadi selama itu tuh kecil atau sama dengan 8, maka terima lot tersebut. Nah, 7 kecil dari 8 accept, 6 kecil dari 8 accept, 7 kecil dari 8 accept, 8 sama dengan 8 accept, 6 kecil dari 8 accept atau terima lot tersebut. Nah, setelah selesai 10 lot tersebut, kita lanjut ke lot 11. Nah, untuk lot ke-11 itu tuh, nah baru kita lihat lagi. Jadi setiap kita selesai 55, baru kita lanjut ke tabel. Setiap selesai 55, baru kita lihat ke gambar yang tadi gitu. Jadi lot ke-11 itu tuh di sini dibilang N karena kita pindah ke normal karena 5 lot berturut-turut itu diterima. Di sini dapat dilihat 5 lot berturut-turut pada Tight-Net, pada kondisi Tight-Net tadi itu diterima semuanya sehingga kita pindah ke inspeksi normal. Nah, ingat ketentuan yang di bawah, kalau dimulai dengan N, maka pasti 5 lot berikutnya itu juga 4 lot berikutnya pasti N. Sehingga lot 11 sampai lot 15 itu tuh inspeksinya N, baru kita tentukan keputusannya. Nah, untuk keputusannya itu tuh kita lihat tabel N. Untuk tabel N itu tuh acceptance-nya 10. Artinya, kalau kecil atau sama dengan 10 lot tersebut, maka terima lot tersebut. Sehingga di sini 7 kecil dari 10A, 7 kecil dari 10A, 6 kecil dari 10A, 6 kecil dari 10A, dan 8 kecil dari 10A atau accept. Nah, kita lanjut ke lot 16. Nah, untuk lot 16, nah baru kita lihat lagi tabel yang tadi. Apakah kita dapat pindah ke Tight-Net dengan ketentuan 2 dari 5 lot itu tuh tidak diterima. Jadi lot 11 itu 2 dari 5-nya tidak diterima. Nah, karena lot 11 sampai 15 itu tuh semuanya diterima, maka kita tidak dapat berpindah dari normal ke Tight-Net sehingga eh, kita akan melanjutkan ataupun jikalau kita tinjau dari normal ke radius, kita juga tidak bisa memindahkan dia karena di sini ini dibilang end condition 10 konsekutif atau 10 lot berturut-turut itu diterima dari karena kita lot 16 kita hitung dari bawah 10-nya itu dari 15
hingga 6. Jadi 6 sampai 15 ini kita tinjau apakah 10 lot tersebut diterima. Benar, ini semuanya 10 diterima. Namun jumlah non-conformingnya itu tuh melebihi dari limit number. Nah, jadi ini nih kita coba sum. Jadi kita coba sum jumlahnya itu apakah lebih kecil atau sama dengan dari 40. Nah, di sini nampak jumlah sumnya itu banyak 68. Artinya itu tuh melebihi limit number. Sehingga jikalau kita mau berpindah dari normal ke radius, itu tuh tidak bisa karena tidak memenuhi aturan dari berpindahnya normal ke radius. Sehingga karena kita tidak dapat pindah dari normal ke radius dan tidak dapat pindah normal ke tight net, maka lot ke-16 itu tuh juga lot bagian normal. Nah, karena kita sudah lanjut dari lot ke-16, itu tuh bagian normal, maka 5 lot berikutnya juga itu tuh merupakan eh, 4 lot berikutnya itu tuh juga normal. Karena kalau satu lanjut normal, maka sampai 20 juga normal. Sehingga di sini 16 sampai 20 normal dan kita tentukan lagi keputusannya. Jadi lot 16 itu tuh 8 non-conforming. Kita lihat tabel yang normal. Nah, di tabel normal ini tuh acceptance-nya 10. Artinya kalau kecil dari 10 otomatis itu accept. Jadi 8 kecil dari 10 accept, 7 kecil dari 10 accept, 7 kecil dari 10 accept, 6 kecil dari 10 accept, 6 kecil dari 10 accept. Nah, baru kita lanjut ke lot 21. Nah, untuk lot 21, itu tuh kita pertimbangkan apakah kita dapat berpindah dari normal ke Tightened ataupun normal ke radius. Nah, karena 5 lot terakhir itu tuh accept, jadi tidak terpenuhi kondisi normal ke radius, sehingga kita coba meninjau yang dari normal normal ke tidak terpenuhi, kita coba tinjau dari normal ke radius. Jadi pada lot 21 itu berarti 10 lot sebelumnya yaitu lot 11 sampai lot 20. Jadi lot 11 sampai lot 20 ini kita coba sum. Nah, di sini tuh ini. Nah, di sini juga terlihat 68. Nah, karena ini lebih dari limit number, otomatis lot kedua satu juga normal. Dan kalau satunya normal, otomatis 4 berikutnya juga normal. Sehingga, namun karena ini nih kebanyakan lotnya itu tuh diterima, yaitu accept rata-rata dari lot 6 sampai ke lot berapa nih? Lot 20 hingga lot 25 juga itu tuh accept, maka eh, dapat kita pakai ketentuan kalau satu lot itu tuh N atau T, empat berikutnya juga N atau T, namun kita harus mempertimbangkan juga kalau normal tuh apakah juga dapat pindah ke radius gitu. Karena di sini dibilang kalau 10-nya itu accept dan jikalau terpenuhi kecil atau sama dengan limit number kita dapat berpindah. Jadi agak hati-hati juga dengan ketentuan tambahan berikut ini. Ketentuan tambahan berikut ini tuh merupakan ketentuan yang dapat kita uh, pakai dengan hati-hati gitu. Nah, untuk lot 21 hingga 25 itu N, kemudian kita tentukan accept atau reject-nya. Tadi kalau normal itu tuh kecil dari 10 itu tuh masih accept. Jadi 4 kecil dari 10 accept, 4 kecil dari 10 accept, 4 kecil dari 10 accept, 7 kecil dari 10 accept, 9 kecil dari 10 accept. Kemudian kita lanjut 5 lot terakhir yaitu kita tentukan. Nah, di sini nih ah, nampak nih kan. Nah, jadi pada 5 lot terakhir ini tuh kita coba saja tentukan itu tuh satu-satu gitu. Yaitu 26 lot ke-26 tuh apakah dia normal radius atau Tighten net? Itu tuh kita lihat dari ketentuan ini apakah dua dari lima lot itu tuh tidak terpenuh apa ditolak gitu. Tidak. Apakah yang ini terpenuhi juga tidak.
Sehingga di sini ini tetap normal, kemudian eh, kecil sama-sama kecil atau sama dengan 10-nya terpenuhi, maka dia accept. Nah, kita lanjut yang ke 12 yang ke lot 27 itu 11 non-conforming. Nah, seharusnya kan kalau ini langsung 5. Namun di sini nih jumlah non-conformingnya besar. Jadi kalau jumlah non-conformingnya besar, itu tuh kita harus hati-hati. Makanya kita coba satu-satu saja. Sehingga eh ini nih juga tetap normal karena kita masih eh belum bisa memenuhi dua ketentuan ini, normal ke tight tenet ataupun normal ke radius, sehingga tetap normal. Dan pun jumlah unit tidak sesuainya itu 11. Itu tuh melebihi dari atau sama dengan rejectionnya. Sehingga itu tuh ketentuannya itu reject lot tersebut, lot ke-27. Nah, lanjut ke lot 28, itu tuh karena lot 27 reject, dan untuk normal ke Titan itu tuh 2 dari 5 lot tidak diterima, sedangkan hanya satu baru yang tidak terima. Kemudian normal ke radiusnya itu tuh tetap 10 yang harus diterima, sehingga ini tidak tidak bisa kita pertimbangkan lagi karena sudah ada reject. Jadi lot-lot berikutnya kita cuma pertimbangkan dari normal ke tight tenet. Nah, jadi itu berarti ini tetap normal. Kemudian dia lebih tadi makanya dia reject. Juga juga pun di lot ke-28 juga seperti itu. eh karena ini baru satu rejection, kita tidak dapat pindah ke tight tenet sehingga tetap normal. Karena 12 lebih dari 10 itu tuh tetap kita reject lot tersebut. Nah, pada lot ke-29, itu tuh jenis pemeriksaannya T ataupun atau Tektonet karena kondisi normal ke Tektonet terpenuhi yaitu 2 dari lot berturut-turut tidak diterima. Jadi 5 lot terakhir yaitu yang ini uh, accept, 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 reject, reject. 2 dari 5-nya itu reject sehingga Tektonet, dan karena Tektonet itu tuh ketentuannya acceptance-nya 8 sehingga kalau kecil itu sama dengan 8 itu tuh tetap accept, namun ini 9 sehingga reject. Dan lot yang terakhir yang ke-10, lot yang terakhir yang lot ke-30 itu tuh kita pertimbangkan apakah kita dapat pindah ke normal kalau 5 lot yang berturut-turut diterima. Karena ini masih banyak reject 5 lot berturut-turut sehingga di sini tetap take the net, dan karena rejection-nya tuh 9 dan ini berada lebih atau sama dengan lebih dari 9 rejection apanya non conformingnya yaitu 10 sehingga lotnya tersebut di reject. Nah, baiklah. Jadi kesimpulannya untuk ada bagian yang B ini, kalau misalkan mau hati-hati dalam pengerjaannya, lebih baik tinjau setiap lot itu tuh setiap lot itu tuh tinjau gambarnya. Jadi misalkan lot 1 lihat gambar, lot 2 berikutnya lihat gambar, lot 3 lihat gambar. Untuk tipenya, kalau untuk decisionnya lihat yang tabel di atas. Tidak mengikuti ketentuan tambahan ini. 5 lot pasti normal. Kalau R itu tuh satu-satu. Kalau T atau N tuh mulainya pasti 4 berikutnya juga T atau N. Kalau mau lebih hati-hati. Tapi kalau misalkan udah terbiasa mengerjakan soal ini atau lebih sudah sudah sering gitu, maka kita dapat memakai ketentuan ini. Mungkin segitu saja pembahasan soal dari pengendalian dan penjaminan mutu pada topik statistical quality control. Mungkin kalau ada salah kata, uh, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.